Baik, kita lanjutkan tadi ya. Jadi kita tadi menyampaikan bahwa setelah terjadi perdebatan di dalam konstituante, maka ditetapkanlah Undang-Undang Pancasila ya sebagai dasar negara. Nah, jadi Pancasila itu sendiri ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi sebagai sebuah konstitusi itu berisi tentang negara Indonesia nanti itu berdiri di atas dasar yang namanya apa, atau yang kita kenal dengan ideologi negara kita itu nanti akan seperti apa. Misalnya keadilan sosial yang saya contohkan tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, tanpa kecuali. Berarti melalui sistem apa? Karena di dalam ideologi dunia pada saat Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat, kan ada dua kutub besar ya, ada sosialis dan ada kapitalis ya. Dua blok besar ini. Nah, Indonesia memilih di mana, dan kita sudah sepakat bahwa kita memilih Pancasila. Jadi keadilan sosial itu ya harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada di negara kita. Kita tidak liberal, tapi juga tidak sosialis, tapi kita punya tuntunan sendiri. Nah, jadi orang kemudian dirumuskan sebetulnya ragam apa yang cocok untuk sistem perekonomian misalnya di Indonesia. Ya. Nah, yang cocok sebetulnya adalah koperasi, karena dianggap koperasi itu memberikan kesempatan lebih besar kepada seluruh anggota ya, untuk aktif berpartisipasi. Nah, sebetulnya arahnya ke sana. Ya. Jadi bukan bentuknya harus koperasi, tapi semangatnya itu adalah semangat gotong royongnya, semangat kebersamaannya. Jadi kalau kita kenal koperasi ya sejarahnya kan mereka memiliki kesamaan ya, sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan kemudian membentuk organisasi yang bergerak di bidang katakanlah perekonomian, pencukupan konsumsi ataupun simpan pinjam dan seterusnya. Kemudian mereka membentuk, menyepakati, ya, di situ diatur sedemikian rupa ada anggaran dasar, misalnya ada anggaran rumah tangga dan sebagainya. Sehingga nanti manfaat dari organisasi koperasi itu akan betul-betul dirasakan oleh seluruh anggota. Pengurus pun adalah anggota, jadi merangkap. Ya. Nah, itu nilainya di situ. Dan siapa yang memberikan kontribusi besar, ya, maka dia mendapatkan peluang juga mendapat imbalan yang juga relatif lebih banyak. Nah, itu kira-kira begitulah sebuah ideologi yang ada di suatu negara. Dan Indonesia sudah sepakat bahwa ideologinya adalah Pancasila. Nah, ini ini saya katakan makna ideologi ya. Ini sebagai pandangan hidup, sebagai petunjuk ya, arah. Jadi yang dibangun di negara kita nanti, suatu Indonesia nanti akan diproklamirkan itu seperti apakah arah perpolitikan di Indonesia. Nah ini ideal ya. Jadi tujuan idealisme ya, yang ingin dicapai oleh yang digariskan oleh pendiri bangsa kita. Memberikan arah ya. Kemudian membentuk identitas kelompok dengan mempersatukan. Jadi keberagaman tadi disatukan kembali ya, disepakati untuk sebuah ideologi yang disebut dengan Pancasila. Oke, itu. Kemudian berikutnya ya, ini pasti ada di dalam perjalanan berbangsa maupun bermasyarakat pasti ada konflik ya. Nah, ini ideologi Pancasila ini menjadi penengah ya, untuk menyelesaikan konflik yang ada. Oke, kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi ya.
Ini sudah dikuatkan di dalam ketetapan MPR ya. Kira itu sudah bisa Anda baca nanti. Kemudian jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ya garis-garis besar ya. Jadi berisi aturan-aturan yang pokok ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini belum detail mengatur seperti apa teknisnya. Nah, oleh karena itulah harus ada peraturan yang ada di bawahnya. Dengan syarat bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah harus dibuat hierarki. Jadi hierarki itu artinya adalah urutan di dalam peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan atau melanggar aturan yang berada di atasnya. Nah, di dalam Undang-Undang tahun 2011 ya, nomor 12 itu ada hierarki, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian ketetapan MPR. Jadi Undang-Undang Dasar Negara. Tentu ini yang sudah di amandemen ya. Sudah mengalami perubahan. Sudah berapa kali perubahan Undang-Undang Dasar 45? 4 kali, Pak. Sudah 4 ya. Ada 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini ada di dalam pasal 37 ya. Karena dia di dalam pasal 37 itu dimungkinkan memang perubahan. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu kan ya dipandang sebagai sesuatu yang harus dinamis. Jadi tidak mudah usang gitu, tidak boleh tidak in dengan keadaan terkini gitu. Jadi itu sudah dibayangkan lah. Oleh karena itulah dibuat pasal 37 ya. Ini bukan sebuah kitab suci gitu yang setelah jadi kemudian tidak boleh dirubah. Ini bukan, ini adalah sebuah undang-undang dasar. Nah, kemudian ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu juga kan sebuah peraturan ya, yang posisinya itu tinggi dan hanya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketetapan MPR itu hasil dari putusan MPR. Jadi ada ketetapan, ada keputusan. Jadi MPR itu punya 2 produk tuh, ada ketetapan dan keputusan. Kalau ketetapan itu MPR berarti ketetapan tersebut mengikat ya, keluar maupun ke dalam. Jadi mengikat semuanya. Kalau keputusan itu hanya mengikat ke dalam. Jadi keputusan MPR itu hanya mengikat kepada anggota MPR. Tidak kepada komponen yang lain. Nah, tentu saja di dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia itu ada beberapa ya ketetapan MPR yang dibuat kemudian melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ketetapan MPR tahun 1966 ya, yang menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini melanggar pasal 7. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu sebelum amandemen bahwa dipilih gitu ya, dipilih oleh MPR. Jadi artinya presiden itu dipilih oleh MPR dalam pengertian berdasarkan pemilihan. Jadi bukan presiden seumur hidup. Nah, itu berarti ketetapan MPR saat itu tahun itu melanggar dari Undang-Undang Dasar 45. Baik, kemudian ada undang-undang atau PP atau Perpu ya. Jadi undang-undang atau Perpu.
Jadi posisi undang-undang itu di bawah TAP MPR. Undang-undang itu siapa yang buat undang-undang? Pemerintah atas persetujuan DPR, Pak. Ya, jadi Bersama. yang buat ya, jadi dibuat bersama-sama berarti. Dibuat bersama-sama antara pemerintah, presiden dalam hal ini dan DPR ya. Sebagai fungsi pembuat peraturan undang-undang. Kalau sudah disetujui, yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan itu sebagai undang-undang. Yang dibuat dalam berita lembaran negara itu. Menteri Sekretaris Negara, Pak. Ya, berarti pemerintah. Jadi kalau sudah disepakati ya pemerintah harus mengundangkan. Mengundangkan itu maksudnya adalah mencatatnya di dalam berita lembaran negara, sah ya, sebagai undang-undang. Ya. Nah, itu yang mengesahkan itu adalah presiden. Kemudian selevel dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, jadi Perpu. Tetapi Perpu itu memang dikeluarkan ya oleh presiden, tapi dia tidak berlaku terus-menerus si Perpu itu. Ya. Artinya nanti bisa saja nanti DPR akan membahas Perpu itu. Misalnya pembahasannya adalah agendanya adalah setuju atau tidak terhadap Perpu. Nah, kalau DPR setuju menyetujui Perpu itu, putusannya begitu, ya Perpu itu berjalan, berlaku. Tapi kalau seandainya tidak disetujui, ya harus dicabut Perpunya. Jadi Perpu itu kan dipakai dalam keadaan tertentu, ya. Dalam keadaan memaksa. Nah, kita ingat kalau dalam keadaan genting memaksa ya tidak perlu ada rapat dengan DPR dulu, kan lama itu. Ya. Misalnya tentang penanganan Perpu tentang pengamanan gerakan pengacau keamanan yang ada di salah satu tempat di Indonesia. Karena sifat darurat sehingga pemerintah membuat Perpu. Perpu penanganan teroris misalnya. Karena dianggap di Indonesia sudah sangat membahayakan. Nah, itu presiden punya hak untuk mengeluarkan Perpu. Kemudian PP, peraturan pemerintah. Nah, pemerintah tanda bahwa jadi yang melaksanakan undang-undang ini adalah pemerintah ya. Yang mengawasi adalah DPR. Nah, ciri khas bahwa pemerintah sudah melaksanakan undang-undang adalah dengan diterbitkannya PP. Jadi peraturan pemerintah itu adalah petunjuk pelaksana, ya, tentu bagi instansi yang terkait ya, PP itu, atau nanti bagi seluruh kementerian juga boleh. Ya. Tapi yang jelas PP itu sebagai petunjuk pelaksana dari undang-undang. Sehingga dibuatlah peraturan pemerintah. Nah, kemudian ada lagi Perpres, ya, peraturan presiden. Ya. Kemudian ada Perda, ya, dan sebagainya. Itu ya. Baik, di tempat saya sudah terdengar azan ini, azan zuhur. Jadi kita break saja dulu sebentar, ya. Sepakat ya. Jadi kita akan mulai nanti jam 12.10 ya. Kita upayakan 12 lebih 10 kita sudah kembali.
sama-sama lagi. Baik, Pak. Ya. Baik ya. Oke, kita break sejenak ya. Silakan. Siapa?
Maaf Pak, sepertinya belum on mic Pak. Oke, thank you ya. Ya, oke. Saya kira itu tadi sudah saya sampaikan ya materi kita untuk pertemuan ketiga. Selanjutnya nanti bisa diteruskan, dilanjutkan oleh teman-teman sendiri. Ya. Dan sekarang kita persilahkan. Ada berapa grup kemarin ya? Yang sudah dibentuk berapa grup? Karena dibagi 5-5 totalnya jadi ada 6 Pak. Oke, jadi 6 ya. Jadi kita coba paling tidak 3 grup dulu ya. Kita coba misalnya kita acak saja nih grup 2 gitu ya. 4 dan 5. 2, 4, 5. Kan sudah dibentuk grupnya kan? Ya. Sudah Pak. Baik ya. Oke, saya silakan selanjutnya untuk co-host berarti bisa untuk mengatur jalannya diskusi ya. Ya, saya persilakan. Baik, mungkin sesuai urutan yang tadi disebutkan oleh Bapak Indransyah, dimulai dari kelompok 2 dulu ya teman-teman. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang buat wabarakatuh. kita semua. Selamat siang buat Bapak juga. Nah, sekarang kami dari kelompok 2 ada anggotanya sendiri, ada saya Melki Salam Saragi, lalu ada Siti Mutia, Sekar, Eva Theodora, dan Putri Tania. Nah, kami di sini mau mengambil topik mengenai pelayanan publik. Di slide pertama ini kita bisa lihat meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, pelayanan publik pada dasarnya itu merupakan cerminan pemerintah dalam mengelola negaranya, dengan tujuannya tentu untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bentuk pelayanan yang disajikan kepada masyarakat secara luas. Ini dia konsep pelayanan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelayanan publik merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelayanan publik tidak hanya tentang persoalan mengurus perizinan, melainkan juga ketersediaan listrik dan air maupun sumber daya lain, pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Ya, kembali lagi ke seperti slide awal tadi, semuanya ini tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga atas apa yang diberikan oleh negara bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata, sehingga terjadi kesejahteraan sosial gitu, sehingga masyarakat juga merasakan pelayanan yang sama gitu loh, tidak ada kesenjangan. Itu konsep utamanya sih. Lalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat 1, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Ya, ini pengertian pelayanan publik dari undang-undangnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan, sehingga setiap warga negara bisa merasakan pelayanan yang sama dalam bermasyarakat dan bernegara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Yeah, next now. Nah, di sini lanjut dari Melki, sebenarnya tadi udah disinggung juga, jadi pelayanan publik ini itu menjadi wajah konkret kehadiran negara. Jadi pelayanan publik ini bisa dikatakan representasi dari negara di dalam masyarakatnya. Nah, negara ini bisa dikatakan hadir di kehidupan masyarakat itu jika negara ini mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkeadilan. Next. Udah di next belum? Nah, lanjut di sini ada pernyataan dari Dwianto dalam bukunya yang berjudul Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Di sana menyebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan di mana pelayanan publik ini tuh bisa dikatakan menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance, karena sehingga di sana untuk menciptakan good governance itu dia harus memperbaiki, salah satunya itu memperbaiki mutu pelayanan publik, karena itu satu cara untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan masyarakatnya, masyarakat Indonesia gitu. Nah, langkah-langkahnya apa? Yang pertama di sini ada merubah orientasi pelayanan dari orientasi pelayanan ke penguasa menjadi orientasi ke pelayanan publik. Jadi di sini maksudnya itu pelayanan diberikan sama rata, tidak entah itu dia penguasa atau masyarakat biasa, jadi harus diberikan secara adil dan merata. Gitu. Itu akan dijelaskan oleh selanjutnya. Next slide. Ada pelayanan publik dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberi motivasi bagi jajarannya agar bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan publik. Selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam era mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagian penting dan titik strategis termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Selain itu, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur negara, dikembangkan suatu konsep dengan membangun keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di samping itu juga, masyarakat dapat berpartisipasi penuh dan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fungsi kontrol dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Selanjutnya. Next. Yang keempat itu ada mempermudah akses pelayanan publik. Seluruh masyarakat atau yang memerlukan layanan, dalam hal ini penerima layanan,
pada dasarnya harus memiliki kedudukan dan posisi yang sama untuk menerima layanan publik, sehingga seluruh masyarakat berhak untuk memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga dan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pak. Yang kelima yaitu penyederhanaan pelaksanaan pelayanan. Nah, selain berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan aparatur negara kepada masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, itu dapat membuat penyederhanaan pelaksanaan pelayanan. Nah, contohnya saat ini itu udah ada melalui kebijakan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sebagai upaya untuk mengurangi pelayanan yang cenderung berbelit-belit. Next slide. Boleh ke slide selanjutnya. Yang keenam, yaitu pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi. Nah, dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi dan informasi, maaf ke slide sebelumnya. Ke slide sebelumnya. Boleh ke slide, iya, nomor 6. Maaf, saya ulangi. Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi, pemerintah juga harus dapat memanfaatkan ini guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi itu dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai teknologi dan informasi, dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang langsung ke institusi pemerintahan. Keterbukaan informasi juga akan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan, karena melalui ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Contohnya adalah seperti penerapan e-government yang dilakukan oleh Pemprov Jabar melalui sistem layanan pengadaan barang dan jasa. Secara elektronik atau LPSE terbukti menghasilkan efisiensi sekitar 1,6 triliun rupiah. Dengan penerapan satu jenis layanan berbasis e-government, pemerintah sudah dapat merasakan manfaatnya, khususnya dari segi efisiensi. Kemudian poin yang ketujuh adalah pemenuhan pelayanan dasar minimal. Pertama, dalam sektor pemerintahan atau pembangunan atau birokrasi negara, pelayanan publik harus mencakup pemenuhan pelayanan dasar minimal masyarakat, baik dalam bentuk maupun dalam proses pemberian pelayanannya harus benar-benar dan melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk poin yang ke-8, dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, tes. Ada suaranya. Langkah selanjutnya adalah dengan menegakkan hukum. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, pemerintah harus memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya dengan tidak memberikan diskriminasi pada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, yang ke-9 adalah memberikan standar pelayanan publik yang harus diperjelas. Jadi standar yang ada
pada pelayanan publik itu harus diperjelas sehingga masyarakat tuh bisa menuntut haknya kepada pemerintah seperti apa pelayanan publik yang harus mereka dapatkan seperti itu. Pemerintah harus memiliki responsivitas dan responsibility terhadap berbagai tuntutan dalam masyarakat terkait pelayanan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Silahkan, Salsabila. Saya mau nanya pendapat kalian, apakah reformasi birokrasi dalam hal ini diperlukan mengingat kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan dalam konsep negara welfare state itu masih belum terwujud di negara Indonesia. Karena dalam prakteknya kan masih banyak terjadi pelayanan publik yang buruk seperti pungutan liar dan diskriminasi yang kerap terjadi. Nah, kalau misalkan perlu dilakukan reformasi, itu reformasi yang seperti apa ya? Terima kasih. Sebentar, Salsabila, berikan waktu kepada kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya ya. Siap. Ya, baik. Saya akan jawab pertanyaan dari Salsabila tadi mengenai reformasi birokrasi untuk zaman sekarang ini perlu nggak, dan kalau perlu itu pun gimana bentuknya. Ya kan, seperti yang kita tahu kan reformasi ini tujuannya ini untuk bisa beradaptasi dan jadi lebih baik lagi dari apa sistem-sistem sebelumnya yang mungkin kurang spesifik atau masih banyak celah-celahnya, dan kemudian diperlukan reformasi supaya bisa lebih diminimalisir untuk penyelewengan gitu. Jadi pertama mungkin adanya organisasi yang tepat fungsi, lalu terbentuknya sistem yang terintegrasi dengan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terstruktur gitu, sehingga semua bagian-bagian dari pelayanan publik ini bisa bekerja sesuai fungsinya tanpa adanya penyelewengan fungsi dan tugasnya, supaya setiap
penegakannya juga diperlukan lebih tegas lagi ke depannya. Dan terakhir ya lebih kepada Jadi mau menambahkan, adapun reformasi pelayanan publik pada dasarnya itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi berdasarkan konsep itu, reformasi birokrasi dan reformasi dalam pelayanan publik ini saling berkaitan, karena intinya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, tentu dalam hal ini reformasi birokrasi itu sangat diperlukan. Pungli dan hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam pelayanan publik tentu harus kita minimalisir dengan adanya tadi itu reformasi birokrasi. Nah, maka dari itu kelompok kami tadi sudah mencoba untuk menjawab di slide yang kami sampaikan sebelumnya, bagaimana pelayanan publik itu seharusnya dijalankan untuk meningkatkan mutu kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, ada yang lain? Silakan kalau ada. Cek, tes. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya, supaya nanti ada kelompok berikutnya. Oke, kita beri applause dulu ya untuk grup 1, grup 2 ya. Iya, Pak, grup 2. Ya. Oke, selanjutnya tadi sangat baik ya. Jadi tim pertama ini kelompok 2 tadi mencoba mengupas tentang pelayanan publik. Ya. Jadi dari sisi pelayanan publik yang coba untuk ditingkatkan itu pada akhirnya nanti akan menambah ya kualitas kehidupan di dalam bermasyarakat maupun bernegara. Itu saya kira udah dapatlah poinnya. Nah, jadi intinya nih kelas ini setelah diwakili oleh kelompok 2, saya kira bukan hanya mencoba menjawab ya, tapi berupaya untuk searching gitu ya, untuk mencari tahu ya kira-kira pertanyaan ini relevansi jawabannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, setelah searching kemudian mendapatkan informasi, kemudian dirangkum dan sangat bagus, bahkan bisa disampaikan, dipresentasikan. Jadi seperti itu cara belajar ya, cara untuk belajar itu adalah terkadang dengan searching gitu. Jadi tidak pasif mendengarkan gitu, kemudian mencatat saja, tapi melalui sebuah pencaharian gitu, yang kita kenal dengan searching. Dan beruntung generasi hari ini punya cara searching dengan cepat gitu, melalui media, internet dan sebagainya. Sedangkan bayangkan waktu zaman kami dulu ya awal tahun 90-an itu belajar, kalau mau searching ya searchingnya kemana? Ya kami searchingnya ke perpustakaan ya. Jadi tempat kumpulnya para pembelajar itu ada di perpustakaan. Jadi disitulah kami searching. Ya. Kalau searching di perpustakaan ya berarti harus menyiapkan buku, menyiapkan alat tulis, ya, mencatat hal-hal yang penting, ya, kemudian didiskusikan. Ya itu saya kira sama lah caranya ya, tapi tujuannya sama tapi caranya saja yang berbeda. Baik ya, jadi itu sangat bagus kelompok 2 dan saya persilakan satu tim lagi ya. Kelompok berapa tadi? 4 ya? Iya, Pak. Oke, saya persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bidang ekonomi. Pertama, kami akan menggunakan kelompok kami dulu. Yaitu ada Abu Rizal Atorik, ada Dina Kusuma Kasih, ada Erika Febriani, ada Lia Agustina, ada saya sendiri, Sitok Srengenge. Lalu pertama, ini merupakan tabel persentase kemiskinan di Indonesia. Dapat dilihat bahwa seiring berjalannya tahun, itu tingkat kemiskinan Indonesia semakin bertambah. Setelah mengalami penurunan di semester 2019, persentase kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Hingga pada tahun 2020, semester 2020 mencapai tingkat 10,19%. Dengan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27.549.690 jiwa. Nah, salah satu faktor penyebab kemiskinan ini adalah minimnya lapangan kerja di Indonesia. Lalu data selanjutnya tentang jumlah angkatan kerja menurut golongan umur dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu, dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia itu mayoritas ada pada umur 15 sampai 29 tahun. Di mana data lanjutan dari BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 24,28% penduduk usia muda yaitu 15 sampai 24 tahun di Indonesia tidak sekolah, bekerja maupun mengikuti pelatihan. Hal ini merupakan hal yang memprihatinkan. Kenapa? Karena pada usia itu usia-usia yang seharusnya digunakan oleh mereka untuk mengasah skill, melanjutkan pendidikan ataupun mulai diperkenalkan tentang dunia kerja. Tapi apabila mereka tidak berkegiatan seperti ini, dikhawatirkan ke depannya mereka tidak akan mampu bersaing dengan angkatan kerja yang lain atau tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Nah, fokus kami di presentasi ini adalah tentang lapangan kerja. Kenapa? Karena menurut kami, apabila angkatan kerja Indonesia itu terserap, paling tidak akan memperkecil kemungkinan terjadinya kriminalitas di masyarakat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Torik. Baik, terima kasih Melki atas waktunya. Jadi karena tadi kita membahas mengenai fokus bahasan di lowongan pekerjaan atau angkatan kerja sendiri. Nah, jadi di sini kita mengambil upaya peningkatan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara itu di sektor ekonomi, dan poin pertama itu adalah pemberdayaan ekonomi melalui UMKM. Nah, yang perlu kita tahu bahwasannya di UMKM ini sendiri memiliki kontribusi yang cukup besar bagi badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 87%. Dan juga memiliki andil yang besar juga dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang mencapai angka 85%. Namun sayangnya para pelaku UMKM atau pemilik UMKM ini, mereka itu lebih banyak fokus di bagaimana mendapatkan hasil atau keuntungan dari usaha yang mereka berjalankan, dan bukan pada bagaimana mereka bisa menyerap tenaga kerja sehingga bisa menurunkan angka pengangguran. Nah, maka dari itu kami merumuskan bahwasanya dalam pemberdayaan UMKM ini sendiri kita mengambil 4 poin utama. Yang pertama itu adalah dari segi pemerintah itu memberikan bantuan modal kepada UMKM. Jadi salah satu aspek permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tunadaya itu adanya lambatnya akumulasi kapital di usaha UMKM itu sendiri. Nah, salah satu penyebab lambatnya laju perkembangan usaha dan UMKM itu sendiri bisa kita tahu bahwa kurangnya modal. Maka dari itu pemerintah dengan sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus dapat memberi bantuan modal kepada sektor pelaku UMKM sehingga usaha mereka dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari UMKM itu sendiri, yaitu dapat memberikan hasil dan juga dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bantuan pembangunan sarana prasarana. Jadi seperti kita tahu ya, bahwasanya dengan menghasilkan saja, namun tidak bisa memasarkan hasil usahanya itu, UMKM itu nantinya tetap saja cuma nggak akan bisa menyerap tenaga kerja maupun menghasilkan maupun memberikan kontribusi di bidang ekonomi. Maka dari itu pemerintah harus dapat memberikan bantuan berupa pembangunan sarana, seperti misalnya kalau kita
ambil contoh UMKM kecilnya adalah sektor desa wisata gitu ya. Kalau pemerintah enggak menyediakan tempat bagi mereka untuk bisa menjalankan usaha mereka seperti di sebuah pasar atau sentra kerajinan itu sendiri, nantinya mereka cuma bisa menghasilkan aja, tapi dalam hal pemasarannya karena nggak banyak orang yang tahu atau nggak ada sarana prasarana yang sedemikian rupa, nantinya produk mereka itu cuma nganggur aja gitu. Kalaupun dijual online itu juga dari saya sendiri selaku yang sering searching online itu saya jarang banget itu nyari barang-barang yang sifat UMKM kedaerahan gitu. Jadi maka dari itu menurut kami pembangunan sarana prasarana itu juga penting dalam sektor pengembangan UMKM. Lalu yang ketiga adalah bantuan pendampingan. Nah, untuk tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara UMKM baik antara UMKM ataupun dengan usaha besar. Nah, yang perlu dipikirkan adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping dalam pemberdayaan UMKM ini di masyarakat. Nah, dari kami sendiri mungkin UMKM ini sendiri paling cocok didampingi oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah sendiri itu yang lebih tahu bagaimana medan dan bagaimana budaya serta produksi yang ada di daerahnya itu. Dan yang terakhir adalah penguatan bentuk UMKM. Apa yang dimaksud dengan penguatan bentuk UMKM ini adalah penguatan kepada pemilik UMKM bahwasanya tuh UMKM ini itu adalah suatu lembaga atau badan yang mereka dirikan dan bisa harus berkontribusi kepada negara. Seperti yang kita tahu bahwasanya pada tahun 80-an pendekatan yang dilakukan itu hanya kepada individualnya, hanya kepada pemilik yang fokusnya itu cuma mencari keuntungan saja. Jadi mereka itu nggak fokus ke pembentukan penguatan UMKM yang mereka miliki. Jadi orientasi mereka ya seperti yang saya sebutkan tadi, hanya hasil dan enggak mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja di sekitar. Jadi begitu untuk pemberdayaan ekonomi melalui UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Untuk upaya yang selanjutnya yaitu pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Peningkatan perekonomian masyarakat bisa didukung dengan memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, sehingga dapat dikembangkan menjadi bahan dasar produksi maupun pendukung industri. Diversifikasi produk dan pengolahan hasil sumber daya alam yang inovatif harus dikembangkan agar mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing. Selain itu, sumber daya alam juga harus dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan keberagaman jenis sumber daya alam yang ada di setiap wilayah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, namun dalam pemanfaatan sumber daya alam ini juga harus memperhatikan prinsip hemat dalam pemakaiannya, karena sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan sangat penting dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gina. Next. Selanjutnya, peningkatan laju investasi. Salah satu upayanya adalah menyediakan fasilitas fiskal. Beragam fasilitas fiskal akan diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan investasi atau kepada industri yang turut berpartisipasi untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, pemerintah terus memperbaiki ekosistem investasi, mereformasi berbagai regulasi perizinan. Salah satunya yang terbaru itu ada UU Omnibus Law Cipta Kerja, membuat kebijakan industrialisasi hilir dan investasi di sektor usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Yang ketiga, kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0. Bisa melalui peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian global value chain, bisa simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, atau efisiensi logistik. Yang keempat, upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan
industri saat ini. Pemerintah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi meliputi 3 lembaga vokasi, yaitu SMK, BLK, dan Politeknik. Yang terakhir, pengoptimalan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian seperti pusat produksi, KEK, industri kecil, dan pariwisata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bisa di next. Nah, terakhir ini tentang meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Jadi, tahun 2019 itu kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto itu kedua tertinggi di Indonesia. Struktur sektor pertanian itu sebesar 13,45% dari PDB. Tertinggi kedua setelah sektor industri yaitu 19,62% pada kuartal 2 tahun 2019. Nah, pada tahun 2018 itu jumlah tenaga kerja di sektor pertanian itu mencapai 38,7 juta dan ini semakin menurun. Per Agustus tahun 2020, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian itu mencapai 38,2 juta. Bisa di next. Nah, ini Kementerian Keuangan itu melakukan suatu kajian bagaimana sih strategi dan dukungan fiskal untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Nah, pertama ini adalah strategi pengembangan melalui rekayasa kelembagaan. Yang pertama itu adalah pengembangan IKM. IKM ini adalah industri kompon manufaktur, di mana ketika mengekspor produk pertanian itu jangan sampai mengekspor bahan mentah. Jadi yang diekspor itu yang sudah diolah. Yang kedua ini pengembangan pengembangan jaringan pemasaran. Yang ketiga itu peningkatan kemampuan teknologi. Jadi penggunaan mesin-mesin yang sudah canggih. Nah, strategi pengembangan melalui peningkatan mutu. Yang pertama ini adalah bimbingan teknis kepada para petani. Yang kedua ini penerapan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan yang ketiga ini adalah workshop penerapan standar mutu produk industri. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Nama saya Shani Wulandari, nomor absen 25. Izin bertanya, tadi kan kelompok kalian menjelaskan bantuan modal kepada UMKM ini bisa memperkuat UMKM dalam survive di era sekarang kan lagi ada COVID. Nah, padahal masalah utama di COVID sekarang ini ialah menurunnya daya beli masyarakat. Bukan, ya, udah. Terima kasih. Ya, sebentar, mohon izin waktunya untuk kami berdiskusi.
Oke, baik. Izin menjawab. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena baterai saya tinggal sedikit, jadi saya off cam ya. Nah, kenapa kok kami tadi memasukkan penambahan modal di salah satu pengembangan UMKM itu karena seperti yang kita tahu ya, di tengah-tengah pandemi ini kita sedang menghadapi penurunan daya beli di masyarakat gitu ya. Nah, penurunan daya beli di masyarakat ini kan disebabkan karena banyaknya semakin meningkatnya pengangguran di lingkungan masyarakat, yang mana membuat masyarakat ini penghasilannya berkurang gitu. Nah, dengan kita memberi bantuan atau mengambil poin bantuan modal kepada UMKM ini, diharapkannya UMKM ini dapat kemudian bergerak meningkatkan bidang produksinya ataupun pemasarannya yang kemudian bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja lagi. Saya ambil satu contoh ya. Ini kebetulan objek KTTA saya juga. Saya ambil contoh salah satu industri desa wisata di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, desa wisata ini namanya Desa Wisata Kasongan. Di Desa Wisata Kasongan ini mereka memproduksi kerajinan gerabah. Pada awal pandemi memang terjadi penurunan daya beli yang sangat signifikan. Dari yang awalnya di satu UMKM, di satu galeri UMKM itu bisa ada ratusan pegawai, karena adanya pandemi seluruh pegawai itu jadi tidak dibekerjakan. Namun seiring berjalannya waktu, dengan adanya penyesuaian di desa wisata Kasongan ini, kemudian malah membuat permintaan dari kerajinan gerabah ini meningkat dan malah bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi karena adanya penyesuaian tadi. Nah, harapannya dengan kita memberikan bantuan, dengan mengambil poin bantuan modal yang diberikan kepada UMKM, diharapkan bahwa UMKM itu dapat bisa melakukan penyesuaian yang dibutuhkan di tengah pandemi untuk bisa bergerak lagi dan menyerap tenaga kerja masyarakat yang kemudian bisa meningkatkan penghasilan masyarakat yang kemudian juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Begitu, Dina. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari kelompok kami itu saja. Apabila kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi kelompok 4 juga sudah menyajikan ya, jadi sudah berhasil dan melihat dari sisi ekonomi ya. Jadi yang pertama tim 1 tadi dari sisi pelayanan publik, yang satu lagi mengangkat dari sisi ekonomi. Jadi memang jawaban dari soal ini kan bisa dilihat dari sudut pandang apapun ya. Jadi sangat dibenarkan apabila misalnya upaya perbaikan ekonomi itu yang dilakukan oleh pemerintah itu sebetulnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari kehidupan bermasyarakat, akhirnya juga kehidupan bernegara. Jadi bahkan ekonomi ini menjadi sebuah isu sentral di banyak negara itu. Terjadinya krisis itu bisa diawali dari krisis ekonomi. Jadi ekonomi ini menjadi satu isu yang kuat, gitu, strategis. Bahkan hal-hal lain itu bisa diselesaikan dengan cepat dengan sendirinya kalau persoalan ekonomi ini membaik. Jadi orang melakukan tindakan di luar batas misalnya ya, yang tidak sesuai itu umumnya akibat dari tekanan ekonomi. Nah, kelompok tim 4 ya, ini mencoba mengangkat itu tadi dan sudah menyampaikannya dengan baik ya, diawali dari fenomena adanya SDM ya, anak-anak sekolah yang ya tidak berada di tempatnya. Jadi tidak sekolah, tidak bekerja pasti. Itu sekitar hampir 25%, ini cukup memprihatinkan.
Kemudian juga dari angkatan kerja ada banyak yang jobless gitu. Sehingga itu menjadikan daya rekat dari sebuah ideologi juga menjadi semakin lemah. Itu yang diangkat oleh tim, Pak. Baik, saya kira itu waktunya juga sudah hampir selesai. Kita selesai jam 13.10, tapi saya perlu waktu untuk mengupload di dalam portal pembelajaran. Jadi barangkali kita cukupkan saja ya pertemuan ketiga ini. Dan sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih karena teman-teman mahasiswa sudah ikut aktif ya, supaya pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang menarik bagi kita semua. Baik, saya kira demikian. Jadi mohon maaf tim 5 ya, yang harusnya Anda tampil jadi kita tunda karena waktu ini juga ya. Tapi nanti di minggu depan Anda bisa tampil ya, saya nanti kasih waktu untuk bisa mempresentasikan ya. Jadi kalau pemain cadangan itu kebanggaan pemain itu adalah ketika dia tampil gitu. Jadi sangat mengecewakan lah kalau sudah siap tapi tidak jadi tampil ya. Baik, saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, saya akhiri ya. Baik, Pak.